Ya, muncul ya. Mungkin pertemuan terakhir kita kemarin sama Pak Ferry kitab bilangan ya. Kita selesai dengan kitab bilangan, hanya tersisa 2 ayat 2 pasal ya. Mungkin kita bisa dan sudah disinggung sama Pak Ferry. Jadi pertemuan kali ini saya menguraikan kitab ulangan secara garis besar ya Pak Ferry. Mungkin nanti per pasalnya juga saya akan singkat ya. Nanti mungkin akan Pak Ferry tambahkan ya. Ini jadi secara garis besar ya, maksud kitab ulangan ini adalah penulis Musa ya, kita mungkin semua yang sudah punya buku ada di bagian awal dari kitab ulangan, di situ bisa dibaca, tapi saya tampilkan lagi untuk kita bisa lebih jelas membaca kitab ulangan ya. Penulis adalah Musa dan tema dari kitab ulangan adalah pembaharuan perjanjian, yang ada alasan dan keharusan. Waktu penulisan sekitar tahun 1405 sebelum Masehi, dan tempat penulisan itu bagian utara Moab, Gunung Pisgah, dan kata kunci adalah ketaatan. Kristus di dalam Alkitab dia adalah nabi seperti Musa ya. Di dalam kitab ulangan saya juga pikir bahwa di dalam kitab ulangan Kristus tidak hanya ditampilkan sebagai nabi, tetapi di dalam, kalau kita lihat di dalam pasal 17, 18 dan 19, di situ ada 3 jabatan daripada Kristus, yaitu raja, nabi dan imam ya. Di dalam pasal 17 di situ disinggung tentang bagaimana ketentuan seorang raja. Kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka akan meminta seorang raja. Kemudian dalam pasal 18 itu dikatakan akan muncul seorang nabi. Kemudian di pasal 19 itu bicara tentang kota perlindungan yang akan menggambarkan tentang bagaimana Kristus digambarkan sebagai juru besar ya. Dan di sini di kata pendahuluan terbagi dari khotbah Musa ya. Nah, ini adalah akhir dari hidup Musa sebelum dia naik ke gunung untuk kemudian mati ya. Ada khotbah Musa, yaitu pertama menceritakan kembali sejarah Israel yang baru mereka alami, kemudian kewajiban-kewajiban utama perjanjian, dan memperbaharui dan mengesahkan perjanjian. Jadi berbagai kegiatan Musa yang terakhir dan kematiannya. Jadi angkatan keluaran, maksudnya angkatan keluaran kita tahu generasi pertama yang keluar dari Mesir itu kehilangan warisan ya. Mereka mati di padang gurun. Kemudian mereka sekarang di kitab ulangan ini adalah generasi kedua ya, yang akan masuk untuk masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua nantinya ya. Jadi di sini Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah Kanaan. Nah, latar belakang dari kitab ulangan adalah kitab ini berisi gitu ya, amanat perpisahan Musa ya, yang di dalamnya berisi kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel. Kemudian mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan mereka di padang gurun dan siap untuk masuk ke Kanaan. Jadi sebagian besar angkatan ini tidak lagi mengenal tidak memisahkan ya yang pertama. Jadi mereka angkatan yang harus diulang kembali ya, angkatan ini ya, angkatan yang pertama. Dan mereka memerlukan pemisahan kembali ya, tentang perjanjian, hukum Taurat, dan bagaimana kesetiaan Allah, dan mengenai berbagai berkat yang menyertai ketaatan dan kutuk kalau mereka tidak taat ya. Berbeda dengan kitab bilangan yang mencatat pengembaraan bagaimana keluaran mereka bangsa Israel yang suka memberontak selama 39 tahun, maka di dalam bagian ini ulangan meliputi masa yang pendek ya. Di dalam kalau kita baca di pasal 1 itu
pada tahun ke-39 pada bulan yang ke-11 ya. Jadi masa yang pendek, 1 bulan pada satu tempat ya di dataran sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Jadi ulangan ditulis oleh Musa, ini ada ayat-ayat yang bisa dilihat ya, kepada Israel sebagai dokumen perjanjian untuk dibacakan di hadapan seluruh bangsa Israel. Jadi setiap 7 tahun ya. Jadi Musa menyelesaikan penulisan kitab ini menjelang kematiannya sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Nah, pernyataan bahwa Musa menulis itu ada di apa namanya teguhkan ya, boleh dibilang ya, oleh beberapa, di sini ada beberapa bukti ya. Satu dari Pentatuk Samaria dan Yahudi, kemudian para penulis sendiri di dalam Perjanjian Lama, Yosua, raja-raja dan seterusnya. Kemudian Yesus sendiri ya, kalau kita lihat di dalam Matius 19, Yohanes 5, dan bahkan di dalam Lukas ya, Tuhan Yesus sendiri mereferensi bahwa yang menulis bahwa kitab Musa itu menulis tentang dia ya. Kemudian para cendekiawan Kristen zaman dahulu, kemudian yang konservatif masa kini juga, dan juga bukti di dalam kitab Ulangan sendiri ya. Jadi melalui kesamaan susunan dan untuk perjanjian dan beberapa peristiwa yang tentang kematian Musa pasti ya ditulis oleh orang lain, dan dalam hal ini kemungkinan besar adalah Yosua. Dan tujuan daripada kitab Ulangan adalah sebelum Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan, maksud Musa mula-mula ialah untuk menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru, ya, generasi yang baru ini tentang pertama perbuatan-perbuatan terpaksa dan janji-janji Allah, yang kedua kewajiban mereka berkalian dengan perjanjian untuk beriman dan taat, dan yang ketiga perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Ada 4 ciri kitab Ulangan ya. Pertama adalah Ulangan menyediakan bagi angkatan Israel yang baru landasan dan motivasi yang diperlukan untuk mereka mewarisi tanah yang dijanjikan dengan memusatkan perhatian pada tabiat Allah dan perjanjiannya dengan Israel. Yang kedua, Ulangan merupakan kitab hukum kedua ya, karena di dalamnya berisi pemimpin Israel, Musa sebagai pemimpin Israel yang sudah berusia 120 tahun ya, menyatakan kembali atau merangkum dalam bentuk khotbah yang di awal tadi, bentuk besarnya sabda Tuhan atau firman Tuhan yang terdapat di dalam keempat kitab sebelumnya ya, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Yang ketiga, Ulangan merupakan kitab kenangan atau nasihat yang khas dari Ulangan ialah ingatlah dan jangan melupakan. Jadi dua kata kunci ya di kata kenangan itu adalah ingatlah dan jangan melupakan. Jadi daripada mengemukakan usaha untuk mencari sesuatu yang baru, Ulangan menasihati bangsa Israel untuk mempertahankan ya, dan menaati sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Allah sebelumnya dalam firman-Nya yang mutlak ya, dan tidak berubah. Nah, yang keempat adalah dasar pikiran yang penting dalam kitab ini adalah rumusan iman. Jadi dasar pikiran yang penting dalam kitab ini adalah iman plus ketaatan. Israel dipanggil untuk mempercayai Allah dengan segenap jiwa, raga, dan menaati perintah-perintahnya dengan tekun. Jadi iman plus ketaatan akan memungkinkan mereka mewarisi janji-janji berkat Allah yang penuh. Sedangkan ketiadaan iman dan ketaatan kepada Tuhan akan mengakibatkan kegagalan dan kepungan. Nah, penggenapan di dalam perjanjian baru adalah kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus sendiri mengutip dari ayat-ayat di dalam kitab Ulangan ini, dari pencobaan pertama, kedua, mengutip di dalam kitab Ulangan ya, bagaimana mereka ketika mereka memberontak di padang gurun, ketika tidak ada roti ya, kita bisa baca di dalam kitab Ulangan pasal 8, Ulangan 6 dan Ulangan 6 dan
6 ayat 16 dan 13. Jadi ketika Yesus ditanya tentang hukum mana juga yang paling besar, dia menjawab dari kitab Ulangan ya dari Shema Israel ya, kita lihat di dalam Ulangan pasal 6. Nah, di kitab-kitab PB mengutip ya atau mengacu kepada Ulangan hampir sebanyak 100 kali ya, sebuah nubuatan mesianis yang jelas ya, juga di dalam Ulangan 18 tadi yang daripadamu akan bangkit seorang nabi ya. Kalau saya bilang secara eksplisit ya, tapi secara implisit mungkin saya bilang nubuatan atau penggenapan nubuatan di dalam kitab Ulangan mengenai mesianis itu tadi di dalam ayat 17, 18 dan 19 ya, tentang nabi, tentang raja, imam dan nabi ya, imam besar ya di kota perlindungan ya. Itu gambaran ya, meskipun itu secara eksplisit, tapi itu merujuk kepada gambaran nanti kepada Yesus Kristus sebagai imam besar agung ya, ketika disampaikan mengenai kota-kota perlindungan kan bagi orang Israel, ada kota perlindungan di mana di situ kalau sampai imam besarnya mati baru bisa ya, kita bisa baca nanti di pasal di kitab sebelumnya kita juga sudah membaca ya dalam kitab Bilangan tentang kota-kota perlindungan. Kemudian sifat rohani juga daripada kitab jadi disebutkan 2 kali juga dalam kisah para rasul. Kemudian sifat rohani daripada kitab Ulangan juga merupakan landasan dari pernyataan PB ya, perjanjian baru. Dan kalau saya membaca juga kitab dari kitab Ulangan ini bisa dibilang adalah Injil ya. Kalau Injil adalah sebuah kitab ulangan karena Injil adalah hukum kedua ya. Injil bisa disebut hukum kedua atau hukum rohani, hukum iman ya. Iman Ulangan kan pengulangan ya. Jadi bisa dibilang ada di Injil juga bisa dikatakan sebuah kitab ulangan atau dalam pengertian hukum kedua ya, atau disebut hukum rohani ya, hukum iman. Jadi melalui Injil kita berada di bawah hukum Kristus ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kita mungkin akan masuk di dalam kitab Ulangan ya. Kalau saya bilang kitab secara struktur ya, kan kitab Ulangan adalah bagian dari 5 kitab Pentatek ya. Jadi ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Struktur daripada teologi kitab Pentatek itu adalah struktur kiastik ya. Ini adalah satu struktur yang lama ya, dari tradisi Yahudi ya, menulis dalam bentuk kiastik ya. Kalau kita lihat ya, jadi 5 kitab Musa itu disusun ya, ditulis dalam bentuk kiastik ya. Jadi kalau kita lihat Kejadian itu kiastik itu seperti ini. Jadi ada 5 dan satunya itu di tengah menjadi sentral. Jadi dari 5 kitab Musa ini adalah sentralnya adalah kitab Imamat. Ya, jadi Kejadian itu paralel ya dengan Ulangan, kemudian Keluaran itu paralel dengan Bilangan, dan yang menjadi sentral di dalam kitab Imamat adalah sentral daripada kitab Pentatek adalah Imamat, kitab Imamat, di mana Imamat itu adalah sentral di dalam sentralnya apa adalah pelayanan tabernakel ya. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, karena dari kitab Kejadian itu bisa dikatakan prolog ya, dan Ulangan itu menjadi epilog. Prolog dan kitab Ulangan itu menjadi epilog. Kita lihat contoh misalnya di dalam kitab Kejadian itu prolognya ya, jadi di Patriarch, jadi sama kan, ada keparalelan. Di situ kitab Kejadian itu diakhiri oleh Bapak patriark kita yaitu Yakub, di mana sebelum dia mati dia memberkati 12 anaknya, kemudian dia mati ya di negeri di luar negeri perjanjian ya. Jadi di luar negeri perjanjian, yaitu di Mesir kan dia mati ya. Sementara tanah perjanjiannya mereka di Kanaan.
Nah, kemudian kita lihat kitab Ulangan juga diakhiri oleh sesuatu yang sama, paralel, itu artinya kita adalah Musa. Setelah dia memberkati 12 suku Israel, kemudian dia mati, bukan juga masih di luar daripada tanah perjanjian. Jadi ada satu keparalelan, dan ini imamat menjadi sentral ya daripada kitab Musa. Jadi kita tidak membaca satu, sehingga bagaimana kita membaca firman Tuhan, Alkitab, mengapa kita membaca firman Tuhan kemudian harus mengetahui latar belakang, garis besar, dan seterusnya, sehingga apa? Kita tidak hanya membaca bagian, hanya mencari ayat-ayat tertentu dan tidak menyambungkan dengan bagian yang lain. Tapi itu menjadi satu keutuhan. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah ya. Jadi itu cara kita membaca ya. Jadi dalam struktur kitab Pentatek ini ada disusun secara kiastik ya. Jadi itu mungkin sedikit sebagai pendahuluan ya. Dan kita melihat di dalam Yohanes 5 ayat 46, Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Dan Lukas 24 ayat 24 sampai 27 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kita melihat di sini bahwa di dalam kitab Pentatek, termasuk kitab Ulangan, bahwa Musa telah menulis tentang Yesus. Kalau kita mungkin yang sudah membaca ikuti pembacaan dari kitab Kejadian sampai Ulangan ini, mungkin kita tidak pernah menemukan secara jelas bahwa Musa menuliskan bahwa nanti berapa ribu tahun, 2000 tahun kemudian akan dilahirkan seorang yang namanya Mesias, misalnya lahir dari seorang perawan. Tidak pernah kan kita menemukan seperti itu secara jelas. Artinya apa? Kenapa saya tadi mau membuka tadi bahwa kitab Pentatek ditulis secara kiastik tadi, karena ini tadi di dalam Lukas 24 ayat 24 itu Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi ya. Kemudian Tuhan Yesus itu menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dan kalau kita ingat di dalam kisah ketika Yesus menyerangkan ketika kebangkitannya, ketika dia berbicara kepada saya lupa siapa yang berjalan ke Emmaus ya, ketika berjalan ke Emmaus dikatakan Tuhan membuka pikiran mereka. Artinya apa? Bahwa kita tidak mungkin kalau kita tidak dibuka pikiran kita. Makanya saya ingat Pak Ferry ketika memulai kita di dalam pembacaan kita selalu berdoa, dan kemudian ketika kita membaca sampai Tuhan itu berbicara kepada kita. Berbicara apa kepada kita? Ya, semua pasti ingat ya, yang baru memulai pembacaan selalu pasti Pak Ferry akan mengingatkan Tuhan tuh berbicara apa kepada kita di dalam bagian-bagian kita. Jadi mungkin pertama-tamanya seperti apa ya, Tuhan bicara apa kepada saya? Kan ini bicara kepada Musa, ini bicara kepada orang Israel, tapi kepada kita apa? Ya, jadi ketika kita mungkin tidak mau mengerti, Tuhan juga bisa berkata kepada kita, hai kamu orang bodoh, ya, betapa lambannya. Tapi saya percaya semua kita yang bertekun di dalam pembacaan Alkitab ini, makin lama kita makin dibukakan oleh Tuhan ya, karena Roh Kudus terus mengajar kita. Nah, pasal 1 mungkin saya di dalam pasal 1 sampai pasal 12 saya tidak akan semua tafsirannya atau semua apa ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa, saya akan secara cepat mungkin secara garis besar aja ya di dalam pasal 1 sampai pasal 12. Nanti mungkin Pak Ferry akan menambahkan, dan mungkin bisa ada kesempatan supaya bertanya ya di bagian-bagian yang kita sudah lewati untuk dibaca, mungkin bisa sharing juga apa yang didapat dari pembacaan supaya kita sharing bersama ya. Nah, di pasal 1 ini
ya cerita dalam pasal 1 ini mengingatkan bangsa Israel ya akan pertama akan janji yang dibuat Allah kepada mereka tentang tanah Kanaan ya. Kita ingat bahwa itu sudah dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham ya, secara khusus kepada Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 12 ya. Dan kedua, ini pasal 1 mengingatkan bangsa Israel akan ketentuan yang dibuat tentang hakim-hakim untuk mereka. Jadi ada pemilihan hakim-hakim kan. Nah, Musa tidak memegang sendiri, tapi dia mendelegasikan juga ya. Kita ingat dia mengangkat hakim-hakim atas saran daripada, ingat di kitab Keluaran, atas saran daripada bapak mertuanya ya, yang datang ketika Musa dari pagi sampai malam mengadili orang Israel, sehingga dia memberi saran kepada Musa untuk mengangkat kepala 1000, kepala 100, dan seterusnya. Nah, jadi ada pendelegasian. Nah, juga mengingatkan akan ketidakpercayaan dan sungut-sungut mereka ketika mereka menerima laporan dari para pemintanya, 12 pemintanya. Jadi mengingatkan mereka bagaimana mereka itu ketidakpercayaan mereka ya. Ada 2 laporan kan, semua sama laporan, tetapi yang 2 laporannya semua sama, bahwa di situ tuh apa namanya buah-buahannya dan semua hasil tanahnya, dan ada juga orang-orang enak yang seperti raksasa dan seterusnya. Tapi yang membedakan adalah Yosua dan Kaleb dan ke-10 yang lain ya, bahwa yang 2 orang itu punya iman bahwa bersama Tuhan mereka akan bisa, tapi yang 10 itu takut ya, dan bahkan memberi dampak kepada yang lain sehingga terjadi pemberontakannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan menghukum mereka ya di dalam bagian itu. Kemudian akan hukuman yang dijatuhkan atas mereka karenanya, dan kita tahu ya ada hukuman. Jadi di dalam bagian itu hasil akhir daripada pasal 1 ini adalah Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu, maka kegagalan total yang mereka alami ya. Jadi ketidaksediaan mereka, tidak mendengarkan dan menentang kita Tuhan, berlaku terlalu berani, dan ya ketika mereka tuh karena dihukum kemudian mereka menyerang kembali untuk dengan tanpa mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya kesalahan yang mereka alami ya, pada pasal 1. Nah, pasal 2, Musa dalam pasal ini menuliskan kembali akan penyelenggaraan Allah ya terhadap mereka selama dalam perjalanan menuju Kanaan ya. Yang pertama, bangsa-bangsa apa saja yang tidak boleh mereka ganggu sama sekali ya, Edom, Moab, dan juga Amon ya, karena kita tahu Amon dan Edom adalah saudara Yakub ya. Moab dan Amon itu kita tahu adalah anak-anak dari Lot ya, bangsa yang terbentuk dari anak-anak Lot, keponakan daripada Abraham. Jadi Tuhan bilang jangan ya. Dan di sini juga bagian kedua, negeri apa saja yang mereka harus serang, yaitu Sihon, raja orang Amori, dan Allah memberi kemenangan ya kepada mereka. Jadi ada yang tidak boleh diganggu, tapi ada yang harus diserang ya di bagian pasal 2 ini. Dan kalau kita melihat ya, saudara bisa, kalau saya secara pribadi belajar dari pasal 2 ini bahwa kan di dalam, kalau mereka melewati bangsa Edom, Moab, Amon itu, kalau mereka berjalan tapi mereka harus membeli ya, terus mereka beli dan seterusnya, benar ya. Jadi beli makanan dan minuman ya. Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele ya, tapi kadang-kadang tidak selalu itu sesuatu yang gratis, tapi harus membayar ya. Baharan yang harus kita bayar meskipun sesuatu yang sepele. Mereka harus membeli kan, membayar makanan, minuman kalau mereka lewat ya. Dan di bagian ini juga ada, menurut saya ada kata kunci, yang beberapa kata kunci dari arahan Tuhan, yaitu di dalam ayat 24 ya, bersiaplah, berangkatlah, seberangilah. Ya, jadi Tuhan berkata di pasal 2 ayat 24 dikatakan bersiaplah, berangkatlah, seberangilah. Jadi ada 3 kata kunci di situ ya, bahwa mereka akan menyeberangi Tuhan. Ada 3 kata kunci ya di situ, bersiaplah, berangkatlah, seberangilah. Maka aku akan menyerahkan negeri ini ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan juga tidak memberi kemenangan kepada kita tanpa
uh, sesuatu yang hanya turun dari langit ya, bahwa Tuhan berperang dan kita tidak berdiam diri saja. Dan mungkin ada hal-hal kadang-kadang seperti itu ya, tapi di bagian ini Tuhan berkata bersiaplah, berangkatlah, seberangilah. Jadi harus kita sendiri harus berperang, tidak harus maju ya, jadi tidak tinggal diam. Dan kemudian pada pasal 3 di sini ada penaklukan atas kerajaan dan perampasan negerinya. Kemudian pembagian wilayah-wilayah yang baru ya ditaklukkan di ini kepada kedua itu ya, dengan sejumlah syarat dan batasan tertentu. Kemudian semangat yang diberikan kepada Yosua ya untuk melanjutkan perang ya, karena di awal karena Musa akan dipanggil oleh Tuhan dan Yosua yang akan melanjutkan. Dan di sini di pasal 3 ini Musa memberikan semangat kepada Yosua ya. Kemudian di situ juga ada bagian permohonan Musa untuk menyeberang ke tanah Kanaan, tetapi kita tahu bahwa permohonannya Musa itu ditolak ya oleh Tuhan. Tuhan berkata cukup ya, engkau sendiri setelah ini harus naik ke atas gunung ya. Jadi Musa hanya dibolehkan oleh Tuhan untuk memandang dari atas gunung. Saya mungkin di dalam bagian ini ya memberikan satu bahwa kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Satu, memang dia berdosa kepada Tuhan ya, dengan ketika orang Israel memberontak di padang gurun meminta air, kemudian dia memukul batu ya dengan amarahnya, ya dia berdosa. Tapi di satu bagian Musa adalah menjadi gambaran ya, kalau saya bilang Musa adalah gambaran daripada hukum Taurat. Dan Musa itu sebagai gambaran daripada hukum, maka tanah perjanjian Kanaan itu sebagai gambaran daripada sorga ya. Kan kita lihat Yosua ya, ada peralihan dari Yosua. Musa memimpin orang Israel ya di padang gurun, dia adalah gambaran daripada hukum Taurat. Tetapi Yosua yang membawa masuk ke tanah Kanaan, gambaran surgawi itu adalah Yosua, kita tahu adalah gambaran Kristus, namanya juga sama artinya dengan Kristus, adalah membawa dengan apa namanya, bukan lagi dengan hukum ya, hukum untuk masuk, tidak ada hukum yang membawa orang bisa masuk menaati hukum untuk masuk ke dalam surga ya, tapi Kristus dengan gambaran Yesus adalah kasih karunia ya, dibawa kasih karunia. Jadi Musa adalah gambaran daripada hukum Taurat. Jadi di satu sisi dia memang berdosa kepada Tuhan, tetapi di dalam bagian ini dia juga merupakan gambaran daripada hukum itu sendiri yang tidak bisa membawa orang untuk masuk ke Kanaan ya, surga, itu aja gambaran surga. Dan kita tahu bahwa Yosua yang memimpin orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Yosua adalah gambaran daripada Kristus. Ya. Di dalam pasal 4 ini nasihat yang disampaikan dengan sungguh-sungguhan ya dan permohonan ya untuk supaya orang Israel itu taat baik dalam perkara-perkara umum maupun beberapa yang khusus. Namun didukung juga oleh berbagai anjuran yang sangat mendesak ya untuk diulang ya, dipaparkan di hadapan bangsa Israel dengan cara menggugah hati dan penuh kasih yang bisa dapat bayangkan ya, disampaikan oleh Musa ya. Kemudian ditetapkannya kota-kota perlindungan di seberang Sungai Yordan ya. Jadi di kota-kota perlindungan itu ada yang di seberang Sungai Yordan, ada juga yang di dalam setelah mereka menyeberang ada di tanah Kanaan ya, itu ada kota-kota perlindungan juga di situ ada penetapan. Kemudian gambaran khusus mengenai tempat di mana Musa menyampaikan hukum Taurat ya, di dalam ayat 44 kita lihat di situ. Jadi ini satu pengulangan, tetapi ditegaskan kembali oleh Musa ya, supaya karena kita ingat bahwa ini adalah generasi baru ya, bukan generasi yang pertama keluar dari Mesir. Generasi pertama sudah masih di padang gurun, tapi ini adalah generasi kedua, sehingga mereka harus terus diingatkan ya. Makanya kalau kita nanti masuk di pasal 6 kan, si anak Israel kenapa dikatakan diulang-ulang, baik kamu berdiri, baik kamu tidur dalam perjalanan dan seterusnya ya. Jadi perintah Tuhan itu benar-benar harus diulang. Kenapa kita mungkin ada yang tidak selesai baca Alkitab nggak tahu berapa kali ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali,
tapi terus harus baca firman Tuhan berulang-ulang. Karena ini adalah sesuatu yang menjadi hidup kita. Karena kita manusia yang masih daging ini bisa ya sewaktu-waktu juga bisa lengah ya, sehingga harus diulang-ulang ya. Nah, pasal 5 adalah cetakan kedua dari 10 perintah Allah ya. Kita tahu waktu pertama Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 hukum ini, dan selama 40 hari dia 40 malam dia di sana, dan kita tahu ya pada kitab sebelumnya kita baca bahwa ketika dia turun orang Israel sudah buat apa? Lembu kan yang itu oleh Harun mereka, sehingga Musa memecahkan batu yang berisi hukum Tuhan. Sehingga kalau kita dilihat di sini pasal 5 ini adalah cetakan kedua dari 10 perintah Allah. Maksud dari 10 perintah ini secara umum ya, 10 perintah itu dalam bentuk covenant Allah dengan Israel. Jadi kita ingat ya bahwa bicara tentang covenant atau perjanjian itu berbeda dengan kontrak ya. Covenant itu bicara tentang perjanjian Allah. Dimana di sini kalau kontrak kan ya satu pihak tidak taat ya udah selesai. Tapi kalau kita bilang di sini ada jika covenant Allah, perjanjian Allah, maka Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Dia setia dengan perjanjiannya meskipun umatnya berkali-kali tidak setia dengan perjanjiannya, tapi Allah setia dengan perjanjiannya. Itulah satu kekuatan kita ya dengan memegang covenant atau perjanjian dari Allah. Perintah-perintah itu diulangi satu persatu ya, kita lihat 6 sampai 21 beserta ini secara 2 kali lipat baik melalui perkataan maupun tulisan. Kita tahu ada secara lisan, kemudian ada tulisan. Kemudian ditetapkannya hubungan antara Allah dan Israel mulai saat itu lain dan kelahiran Musa ya. Jadi Allah adalah permohonan Israel yang penuh kerendahan hati ya di dalam ayat 23 sampai 27. Kemudian pemberian Allah yang penuh rahmat bahwa demikianlah yang harus mereka lakukan itu ayat 28 sampai 31. Jadi ada satu tuntutan ya kesenangan meskipun ketidaktaatan ya. Kalau mereka tidak taat ya mereka dihukum ya. Kita lihat nanti ada pasal berikutnya bahwa ada berkat, ada kutuk ya. Kemudian pada pasal 6 Musa masih melanjutkan pesannya kepada orang Israel untuk memastikan mereka tetap memelihara agama mereka di Kanaan ya. Jadi kalau sudah sampai di tanah Kanaan, maka mereka tetap harus memegang teguh ya apa yang Tuhan ajarkan melalui Musa di padang gurun ya, sehingga Musa mengingatkan kembali ya, tetap melanjutkan. Jadi pembukaan pasal ini dengan ajakan untuk taat ya, ayat 1 sampai 3 itu ya di dalam pasal 6. Kemudian Musa meletakkan dasar pegangan yang kokoh untuk berlaku taat ya, yang harus dipercayai bahwa Tuhan itu esa ya, dan kewajiban pertama mereka yang harus mereka lakukan itu mengasihi dengan kebenaran. Jadi kita tahu di dalam pasal 6 ini dibuka dengan skema Israel ya, menetapkan sarana-sarana untuk memelihara agama yaitu ayat 6 sampai 9, kemudian memperingati mereka terhadap hal-hal yang akan menghancurkan ya, penyalahgunaan kelimpahan atau kecenderungan pada berhala-berhala, serta memberi beberapa perintah yang bersifat umum ya di bagian pasal 6 14 sampai 15. Jadi Musa memastikan mereka bahwa ketika mereka nanti di tanah Kanaan mereka terus memelihara hukum Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Musa kepada mereka di padang gurun. Kemudian Musa memberi petunjuk ya, mereka petunjuk tentang perintah-perintah yang harus mereka ajarkan ya, teruskan kepada anak-anak mereka ayat 20. Jadi kalau saya bilang di pasal 6 ini skema Israel tadi itu saya pikir itu menjadi pelajaran kalau saya secara pribadi adalah ajarkan berulang-ulang gitu ya, baik kamu bangun, baik kamu tidur, baik kamu dalam keadaan apapun itu. Jadi saya pikir kita semua yang tergabung dalam pembacaan dalam RBS ini juga sama ya, kita sedang melakukan yang sama kan, mengulang-ulang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mungkin sebisa mungkin kita bisa melakukan itu kepada orang lain, dan kita sedang dilengkapi oleh materi ya untuk kemudian kita tidak hanya belajar tapi untuk kemudian kenapa sebanyak mungkin kan RBS bisa sampai hari ini semakin meluas melebar ya, karena itu sesuatu yang berulang-ulang. Sebenarnya ini konsep pemuritan kan, saya bilang ini konsep pemuritan dari skema Israel bisa kita ambil sebagai konsep pemuritan.
berulang-ulang. Kita kan tidak belajar sesuatu yang terus ya meskipun berulang-ulang tapi sesuatu yang meningkat, tapi tetap sifatnya kan nggak ganti-ganti ya, itu aja. Tapi kita tahu bahwa sesuatu hal yang baru setiap hari. Rahmatmu selalu baru tiap hari, termasuk ini ya. Ada hal yang baru yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Kemudian pasal 7 secara umum ya, untuk berpegang kepada perintah Allah dan secara khusus dapat memegang perintah menjaga diri tetap bersih ya, semua persekutuan dengan penyembahan berhala ya, bersih dari hal-hal itu. Kemudian mereka harus menumpas habis 7 bangsa yang kita tahu itu ya, 7 bangsa dibaca di dalam ayat 24. Kemudian mereka sama sekali tidak boleh kawin dengan orang yang dari bangsa itu ya. Mereka juga harus merusak, memusnahkan mezbah dan patung-patung berhala mereka. Bahkan bangsa Israel tidak boleh mengambil emas daripadanya untuk keperluan pribadi. Jadi kalau saya lihat tidak pasal 7 ini benar-benar Tuhan menjaga bahwa mereka adalah bangsa pilihan ya, yang dikhususkan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak boleh campur dalam hal apapun. Ya, baik dalam agama mereka, dalam pernikahan mereka, dan sehingga patung-patung mezbah dan apapun itu harus dihancurkan. Bahkan emas-emas dan lain sebagainya itu tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi. Ya. Tapi itu adalah, kalau kita lihat baca di dalam kitab Yosua kan, itu adalah barang-barang yang nanti dikhususkan untuk Tuhan. Kita pasti akan ingat nanti di kitab Yosua itu ketika peristiwa ya. Nah, untuk terkait ini Musa menunjukkan bahwa mereka harus melakukan apa? Kewajiban mereka yang mereka harus ingat. Bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Kemudian alasan dari pemilihan itu bahwa bukan karena mereka seorang bangsa yang besar atau bangsa yang hebat ya. Kemudian syarat-syarat yang mengikat mereka di hadapan Allah. Jadi ada di dalam ayat 9 sampai 10. Kemudian untuk kepentingan mereka sendiri, di sana dijanjikan bahwa secara umum jika mereka beribadah kepada Allah, maka mereka akan diberkati dan mereka akan sejahtera. Dan secara khusus bahwa jika mereka menghalau para bangsa itu, maka mereka juga bangsa itu tidak akan menjadi godaan bagi mereka, dan Allah juga akan menghalau bangsa itu sehingga mereka tidak akan terganggu. Nah, pada pasal 8 masih juga berlaku nasihat ini supaya berlaku taat, kemudian kenangan akan perkara-perkara besar yang telah dilakukan Allah di padang gurun sebagai alasan kuat bagi mereka untuk berlaku taat. Jadi Tuhan Musa mengingatkan kembali bagaimana perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan bagi mereka di padang gurun itu menjadi alasan bagi mereka, alasan kuat bagi mereka supaya mereka taat. Jadi mungkin bagi pelajaran bagi kita juga, saya percaya ada perkara-perkara besar yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, dan pertama perkara terbesar bagi kita adalah bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, memperoleh hidup kekal, dan itu menjadi alasan bagi kita, alasan kuat bagi kita untuk taat kepada Tuhan ya. Dan gambaran akan negeri yang baik di sana Allah sedang membawa mereka. Jadi di ayat 7 sampai 9 ya, gambaran dikasih gambaran oleh Musa tentang negeri yang akan mereka tuju ya, bahwa mereka akan menemukan kalau di Mesir mereka harus berusaha dengan keras ya, mengakhiri dan lain sebagainya, tapi kalau negeri yang akan mereka tuju adalah berupa gunung-gunung dan seterusnya, maka mereka akan ada hujan awal musim, akhir musim dan seterusnya. Jadi benar-benar gambaran negeri yang dituju adalah gambaran memang seperti yang berlimpah susu dan madu ya, dan tanah yang subur. Nah, peringatan penting untuk melawan godaan yang mereka akan hadapi ya ketika mereka dalam keadaan makmur. Jadi mereka juga mengingatkan ketika mereka akan di sana, diingatkan bahwa ada godaan terhadap kemakmuran. Ya. Kan mereka belum nyampe ke tanah itu ya, baru akan masuk ke tanah Kanaan. Dikasih gambaran bahwa negeri akan makmur, membuat mereka makmur, tapi Tuhan mengingatkan godaan terhadap kemakmuran yang akan mereka terima di sana. Jadi peringatan keras akan dampak mematikan jika mereka berpaling dari Allah, kalau mereka sampai berpaling dari Allah. Ya. Pasal 9 Musa meyakinkan mereka akan kemenangan atas musuh-musuh, memperingati mereka untuk tidak menganggap keberhasilan berkat jasa mereka, melainkan berkat keadilan Allah dan berkat kesetiaannya ya. Dan yang ketiga, untuk memperjelas bagi mereka
bahwa untuk tidak memegahkan jasa mereka ya, menyebutkan kesalahan-kesalahan dan menunjukkan pelanggaran yang dilakukan mereka ya, secara khusus dalam perkara anak lembu tuangan ya yang mereka lakukan, kemudian menyebut contoh dari beberapa pemberontakan mereka. Mereka juga kembali pada 25 berbicara tentang dirinya yang tidak jadi pengantaran bagi mereka di Gunung Horeb untuk mencegah mereka dibinasakan karena peristiwa anak lembu tuangan itu. Jadi kita tahu bahwa di sini Musa mengingatkan kembali ya kepada mereka tentang pemberontakan mereka ya, sehingga Tuhan Musa sudah menjadi perantara ya bagi mereka dengan antara Allah dengan bangsa Israel sehingga mereka tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Kita ingat ya di peristiwa ibu tuangan. Kemudian pasal 10 Musa menyebutkan berbagai tanda dari berkenan dan berdamainya Allah dengan mereka yang tidak pernah boleh dilupakan. Itu pertama diperbaharunya loh-loh batu kovenan ya ayat 1 sampai 5 pada pasal 10. Kemudian diberikannya perintah untuk meneruskan perjalanan ke Kanaan. Kemudian dipilihnya suku Lewi sebagai suku milik Tuhan sendiri. Ya, kita tahu ya suku Lewi tidak mendapatkan bagian warisannya, tanah-tanah yang nanti dibagikan kepada 12 suku Israel, hanya satu suku yang tidak memperoleh tanah sebagai warisan. Hanya 11 suku ya, dan kita tahu bahwa pada kitab bilangan, akhir bilangan, bahwa perempuan pun mendapat warisan ya kalau mereka tidak punya keturunan laki-laki. Jadi karena supaya tanah warisan dari suku-suku itu tidak beralih ke suku yang lain. Jadi harus tetap menjadi milik suku kepada siapa diberikan tanah itu. Hanya suku Lewi yang tidak mendapat warisan, karena dikatakan suku Lewi adalah warisan adalah Tuhan sendiri. Ya, luar biasa ya. Saya percaya ini ada satu makna pentingnya juga di dalam bahwa suku Lewi adalah sebagai milik misalkannya adalah Tuhan adalah gambaran kita nantinya ya, karena surat Petrus berkata kamulah imamat yang rajani ya, imamat yang rajani kan, imamat kalau bicara imamat kan tadi sebagai sentral adalah di sana kita tabernakel pusatnya, sentralnya di mana titik yang bertugas di dalam tabernakel adalah suku Lewi. Dan Petrus berkata kitalah kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi suku Lewi di sini adalah menggambarkan kita sebenarnya gereja Tuhan hari ini bahwa kita milik pusaka kita adalah Tuhan. Kita kan nggak punya tanah warisan ya. Warisan kita milik pusaka kita adalah Tuhan. Tuhan adalah milik pusaka kita. Jadi dan Petrus meneguhkan itu ya di dalam suratnya. Ya, Petrus ya bahwa kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan Tuhan kita. Ya. Jadi kemudian di sini dilanjutkan jabatan imam sesudah kematian Harun, ya. Kemudian diakui dan diterimanya doa syafaat Musa bagi mereka. Kemudian Musa menyimpulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat mereka kepada Allah untuk mengasihinya, yang ditekankan kepada mereka dengan alasan yang menguatkan ayat 12. Nah, pasal 11, Musa memerinci sejumlah karya besar yang telah diperbuat Allah di gurun ya bagi mereka ya ayat 2 sampai 7. Kemudian Musa juga membentangkan di hadapan mereka untuk masa depan. Jadi hidup berkat dan kutuk sesuai dengan ketaatan dan ketidaktaatan. Jadi kalau mereka taat, ya mereka diberkati. Kalau mereka tidak taat, ya mereka mendapat kutuk ya. Mereka akan sejahtera kalau mereka taat. Ya, diberkati, tetapi sebaliknya jika mereka tidak taat, nah mereka menerima kutuk. Musa juga memberi mereka petunjuk tentang sarana-sarana yang harus dipergunakan agar dapat teringat hukum Allah. Jadi ayat 18 sampai 21 gitu ya, ada sarana-sarana yang Tuhan kasih melalui Musa. Kemudian Musa menutup semuanya dengan memberi mereka pesan secara memilih mana yang hendak mereka peroleh berkat atau kutuk. Jadi di dalam pasal 11 kita sudah baca kemarin ya bagian ayat ini. Mungkin nanti setelah ini saya akan secara cepat karena saya ingin mungkin semua bisa sharing ya apa yang didapat Tuhan berbicara apa kepada masing-masing kita, mungkin entah dari pasal-pasal sebelumnya atau ya sepanjang pasal kitab Ulangan Tuhan berbicara apa kepada kita, mungkin kita bisa sharing bersama ya. Kemudian di pasal 12 ini bangsa Israel harus memusnahkan semua barang peninggalan dan sisa-sisa penyembahannya. Mereka harus tinggal dekat kemah suci ayat 4 sampai 5. Ketetapan ini dimaksudkan untuk supaya mereka tidak
uh, mengikuti penyembahan berhala dan juga dimaksudkan untuk memelihara penyembahan yang ditentukan oleh Allah. Jadi menurut ketetapan ini, pertama mereka diperintahkan untuk membawa semua persembahan ke mezbah Allah, persembahan kudus ke tempat yang akan dipilihnya. Ya. Jadi kata kunci ya di sini, ke tempat yang dipilih Tuhan. Jadi nggak bisa sembarang, tempat yang dipilih Tuhan. Kemudian secara umum mereka dilarang untuk berbuat seperti apa yang mereka perbuat itu ayat 8 sampai 11 yang seperti yang diperbuat oleh Kanaan sendiri ya, ayat itu 9:32. Mereka dilarang untuk persembahan yang dikuduskan itu 13, 17 sampai 18 atau melalaikan pelayanan yang telah diatur ya. Ayat 19. Mereka diperbolehkan untuk memakan daging sebagai makanan sehari-hari tetapi tidak memakan darahnya. Jadi ada aturan-aturan itu di dalam pasal 12 ini ya. Jadi yang kita sudah baca tadi, kalau saya bilang di pasal 12 ini kata kuncinya di situ adalah tempat yang dipilih Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, kesanalah kita akan, mereka harus diperintahkan untuk membawa semua persembahan khusus, persembahan kudus, dan perpuluhan harus dibawa ke sana, jadi tidak boleh ke tempat yang lain. Ya, mungkin saya sampai di sini dulu, mungkin Pak Ferry akan menambahkan sebelum mungkin di share ke yang lain. Silakan Pak Ferry.